Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Piniel Belan Luman Tobing dengan NIM 243307611012. Saya akan menjelaskan tentang topik daur biokimia. Masuk daur biokimia ke makhluk hidup dan lingkungan abiotik udara, tanah, dan air. Adanya daur biokimia ini membuat unsur-unsur kimia yang sudah terpakai tidak hilang, namun kembali lagi ke alam dalam suatu siklus, sehingga kelangsungan hidup dan keseimbangan ekosistem dapat terus terjaga. Unsur-unsur kimia yang dapat mengalami daur biokimia meliputi karbon, nitrogen, hidrogen, oksigen, sulfur, dan fosfor. Berdasarkan unsurnya, daur biokimia dapat dibagi menjadi 6 jenis, yaitu siklus air, siklus karbon, oksigen, nitrogen, sulfur, dan siklus fosfor. Pertama, siklus air. Siklus air disebut juga dengan daur hidrologi, merupakan proses alami pergerakan air secara terus-menerus dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya. Air berubah bentuk dari uap ke cairan dan berpindah antara atmosfer, daratan, dan lautan melalui berbagai tahapan yang berulang terus-menerus, sehingga air yang ada di bumi terus berputar dan tidak akan habis. Berikut ini beberapa tahapan yang terdapat dalam siklus air. Pertama, evaporasi ataupun uapan. Evaporasi terjadi ketika energi matahari menyebabkan air dari lautan, sungai, dan danau menguap ke atmosfer. Proses ini juga melibatkan penguapan dari permukaan tumbuhan dan tanah. Jadi, evaporasi merupakan proses perubahan zat cair menjadi gas yang akan berkumpul di atmosfer. Kedua, kondensasi pengembunan. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair. Pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi, air akan berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Ketiga, presipitasi. Presipitasi terjadi ketika awan jenuh dan muncul tetesan air. Presipitasi dapat berupa hujan, salju, hujan es, atau embun beku. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. Air jatuh ke permukaan bumi, kemudian mengisi sungai, danau, dan lautan. Keempat, infiltrasi. Infiltrasi merupakan proses yang membuat sebagian air yang mencapai permukaan bumi meresap ke dalam tanah. Air yang meresap ini akan menjadi sumber air tanah atau mengalir ke sungai dan akhirnya bermuara ke lautan. Kelima, aliran permukaan. Air yang tidak meresap ke dalam tanah akan mengalir di permukaan bumi. Air di permukaan ini kemudian membentuk aliran sungai, danau, dan waduk. Terakhir, transpirasi. Transpirasi merupakan proses tumbuhan menyerap air melalui akar dan mengeluarkan uap air melalui stomata pada daun. Proses ini membantu mempertahankan keseimbangan siklus air. Berdasarkan panjang dan lama proses pergerakan molekul air, siklus air dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pertama, siklus pendek. Siklus pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan mengalami presipitasi dan terjadi hujan, sehingga air jatuh kembali ke laut. Kedua, siklus sedang. Seperti yang terjadi pada siklus pendek, siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Yang membedakan, dalam siklus sedang, uap air akan terbawa oleh angin menuju daratan. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Awan kemudian menjadi hujan yang jatuh di daratan, meresap ke dalam tanah,
Sebagian akan diserap oleh akar tumbuhan, sebagian lagi akan terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan parit. Air akan melewati berbagai macam saluran air yang akan membawanya kembali berakhir ke laut. Ketiga, siklus panjang. Siklus panjang diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut. Awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di area daratan. Nah, awan yang terbentuk tadi bergabung dengan uap air yang berasal dari evaporasi danau dan sungai serta transpirasi tumbuhan. Karena dipengaruhi oleh ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara dingin dan berubah menjadi salju, sehingga terjadilah hujan salju saat musim dingin dan juga membentuk bongkahan es di pegunungan tinggi. Bongkahan es di pegunungan akan meluncur ke tempat lebih rendah akibat gaya gravitasi.